Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Tess yang baru saja tiba di depan sebuah kontrakan. Diketahui kalau Tess ini baru saja mendapat panggilan kerja. Karena tempat kerjanya jauh dari rumah, Tess pun memutuskan ngontrak rumah yang sudah ia pesan melalui aplikasi. Namun ketika memeriksa kotak yang dibuka menggunakan kode, Tess tidak menemukan kunci rumah itu ada di dalam kotak tersebut. Kemudian Tess pun mencoba menghubungi pihak properti, tapi sialnya tidak ada respon sama sekali, membuatnya sangat kesal. Apalagi hujan belum juga root. God damn it. Saat kembali ke mobil, Tess melihat ada seseorang di dalam rumah tersebut. Lantas dirinya pun menekan bel hingga akhirnya orang itu keluar. Kemudian Tess memberitahu bahwa dirinya sudah memesan rumah ini untuk ditinggali. Namun si pria ini yang bernama Kate mengatakan bahwa dirinya sudah lebih dulu memesan rumah ini. Menerima kenyataan itu, akhirnya mereka pun menduga mungkin semua ini akibat aplikasinya yang mengalami error. Karena tidak tega melihat Tess kedinginan, Kate pun menyuruhnya untuk masuk. Setelah berada di dalam rumah, Tess yang kebelet minta numpang pipis. Meskipun mau diajak masuk ke dalam, tapi sebenarnya Tess sangat khawatir, takut Kate adalah orang jahat yang berniat mencicipi martabaknya. Setelah Tess keluar dari kamar mandi, Kate pun menunjukkan bukti transaksi bahwa dirinya memang sudah menyewa rumah ini. Melihat bukti tersebut, Tess pun akhirnya merasa lega disebabkan Kate bukanlah begal yang menyusup untuk mencari mangsa, namun karena merasa tidak nyaman jika harus tidur satu rumah bersama pria yang baru saja dikenal, Tess pun berniat untuk mencari penginapan. Akan tetapi karena sudah terlalu malam, Kate menyuruh Tess untuk menginap saja di rumah ini dan tidur di kamarnya, sementara dirinya akan tidur di kursi. Karena melihat Kate begitu baik, akhirnya Tess pun memutuskan untuk tidur di rumah ini. Terlebih lagi dirinya juga sudah membayar uang sewa sama seperti Kate. You really didn't have to do that. Not even up for discussion. Hey. The laundry's still in wash. But if I open it while you weren't here, Sebelum tidur mereka pun ngobrol ngalor ngidul sambil minum amer, sampai akhirnya keduanya menjadi semakin akrab. You're kidding. No one's seen that movie. About the makeshift brat? I don't know her. Has she done anything I'd seen? What's her new film gonna be about? Oh, it's gonna be about this place? Because I'm actually one of the founders of the Lion Tamers. Oh my god. Bahkan ketika sudah oleng, keduanya pun lanjut bercanda namun tak berujung pada pengempludan karena Kate pantang melakukan hal itu sebelum menikah. You know, trust me, this is the best way to do it. With me. This is not how. Gets a little bit. A little. Okay, and yeah. Good night, Tess. Good night, Keith. Lalu ketika Tess tidur, dirinya terbangunkan oleh suara rintihan yang berasal dari ruangan utama, dan ia pun merasa aneh saat melihat pintu kamarnya sudah terbuka. Setelah dicek, ternyata Kate hanya mengigo. Kemudian Tess pun menanyakan tentang pintu kamarnya yang tiba-tiba sudah terbuka, namun ternyata Kate tidak tahu sama sekali hingga akhirnya Tess berpikir mungkin dirinya lupa mengunci karena habis mabuk. Keesokan paginya, Kate yang terbangun lebih dulu meninggalkan sebuah catatan bahwa dirinya sangat senang dengan kebersamaan mereka tadi malam. Namun saat Tess keluar untuk memenuhi panggilan pekerjaannya, ia sangat kaget ketika melihat kalau ternyata lingkungan perumahan ini sangat kumuh dan terbengkalai. Sesampainya di kantor, Tess pun diwawancarai oleh seorang wakil perusahaan bernama Catherine. Setelah selesai wawancara, Catherine pun menanyakan lokasi kontrakannya Tess. Mendengar tempat yang disebutkan oleh Tess, spontan Catherine pun melarangnya untuk jangan tinggal di daerah yang terbengkalai itu, dan ia menyarankan Tess agar mencari tempat yang lain saja. Namun karena ia tinggal berdua dengan Kate, Tess pun merasa kalau semuanya akan baik-baik saja. I'll call you tomorrow. Okay, this is gonna be great.
Sesampainya di kontrakan, Tess melihat seseorang yang berlari memanggilnya. Karena ketakutan, Tess pun langsung masuk ke dalam rumah. Namun entah apa maksudnya orang aneh itu menyuruh Tess pergi dari rumah ini. Setelah orang itu pergi, Tess yang habis pipis menemukan tisunya habis. Kemudian dirinya pun pergi ke ruangan basement untuk mengambilnya. Namun ketika hendak kembali, pintunya terkunci sendiri. Sialnya lagi HP-nya ketinggalan dan kunci rumah malah ia bawa. Kemudian Tess pun mencari cara agar bisa keluar dari dalam basement. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah ruangan rahasia. Disebabkan ruangan itu gelap, Tess pun merasa takut. Tapi karena penasaran, akhirnya ia memberanikan diri untuk memasukinya. Kemudian di sana Tess menemukan sebuah ruangan dan ketika ia menyalakan lampu ruangan tersebut, Tess pun menduga jika ruangan ini pernah dijadikan ruang penyekapan karena ada bekas darah. Di tengah ketakutannya, Tess mendengar kedatangan Kate yang ingin masuk ke dalam rumah. Untungnya Tess bisa memberikan kunci rumah pada Kate melalui celah jendela sehingga akhirnya ia berhasil keluar dari basement. Lalu Tess pun menceritakan kejadian aneh dan suasana di ruangan itu yang sangat mengerikan. Kemudian dirinya mengajak Kate untuk segera pergi dari rumah terkutuk ini. Namun Kate yang penasaran malah berniat untuk mengeceknya dan ia menyuruh Tess menunggu untuk berjaga-jaga jika sampai pintu itu kembali terkunci sendiri. Do you see it? Yeah. Keith! Keith? Dan benar saja, tak lama tiba-tiba pintu hendak tertutup sendiri. Untungnya Tess menyadarinya dan langsung mengganjalnya dengan kursi. Setelah itu dirinya bergegas menyusul Kate yang tidak lagi menjawab panggilannya. Keith? Kemudian Tess pun mengecek ruangan tadi namun tidak menemukan Kate. Karena penasaran dengan sebuah pintu yang berada di dekatnya, lantas Tess pun membukanya. Dan ternyata di balik pintu tersebut ada lorong yang tampaknya sangat dalam. Mendengar Kate yang meminta tolong, Tess pun memberanikan diri turun meskipun sangat ketakutan. Semakin jauh berjalan ke dalam lorong, Tess menemukan banyak kandang entah bekas apa. Namun yang jelas itu bukanlah pertanda baik bagi mereka berdua. Answer me, Keith! Tak lama akhirnya Tess pun bertemu dengan Kate yang tampak ketakutan. Lalu Kate pun memberitahu bahwa dirinya melihat ada sosok wewe gombel di tempat ini. Namun sialnya, sebelum mereka berhasil kabur, si wewe gombel keburu muncul dan membenturkan kepala Kate ke dinding hingga tewas. Sementara Tess, ia tidak diketahui nasibnya. Better get into what you got to get into. Rickety-tickety, mongoose is gone. United Nations, getting united. I.e. the church, i.e. the government. Kemudian di tempat lain kita diperlihatkan dengan seorang aktor bernama AJ yang merupakan pemilik kontrakan yang disewa oleh Tess dan Kate. Di tengah kebahagiaannya, tiba-tiba AJ mendapat kabar kalau dirinya dipecat dari sebuah serial televisi karena AJ dituduh sudah melakukan pemerkosaan terhadap lawan mainnya. Menurut lawan mainnya, selama pembuatan episode pertama saat beradegan empludan, AJ terlalu agresif mengempludnya dan itu termasuk pemerkosaan. Mendengar kabar tersebut, AJ pun sangat kaget karena sebelum melakukan adegan itu mereka sudah sepakat tidak akan ada permasalahan. Namun kini si wanita itu malah menuduhnya sudah melakukan pemerkosaan dan akan segera melaporkan AJ kepada polisi. Me? Are you kidding? The allegations are very serious. AJ yang takut karirnya hancur langsung menemui orang yang selama ini mengatur keuangannya. Disebabkan mau bagaimanapun juga dirinya harus menyiapkan pengacara terkenal untuk kasusnya ini. Namun karena AJ orangnya boros dan suka sok-sokan membagi makanan, kini dirinya tidak memiliki uang yang cukup untuk menyewa pengacara. Dan satu-satunya aset yang dia punya hanyalah kontrakan itu yang ada di Michigan. Karena takut karirnya hancur, AJ pun langsung OTW ke Michigan untuk segera menjual kontrakannya
itu agar bisa menyewa pengacara. You hear me? I hear you. Sesampainya di kontrakan, EJ melihat ada sebuah mobil yang terparkir. Lalu saat pergi ke toilet untuk pipis, dirinya menemukan ada tas yang tak lain itu adalah miliknya Tess. Melihat hal ini, EJ pun merasa yakin bahwa seseorang pasti sudah menyewa rumahnya. Kemudian dirinya pun langsung menghubungi temannya yang bekerja di aplikasi kontrakan untuk meyakinkan hal tersebut. Namun temannya mengatakan bahwa rumah EJ sudah lama tidak ada yang menyewa. Mendengar hal itu, EJ pun merasa kaget dan langsung sadar kalau orang yang masuk ke rumahnya adalah penyusup. Tapi anehnya, sekarang si penyusup ini entah kemana. Keesokan paginya, EJ menemukan kunci mobil yang ia yakini milik si penyusup. Dan EJ pun menduga bahwa si penyusup mungkin bersembunyi di dalam basement. Setelah mendengar suara tersebut, EJ pun semakin yakin jika suara itu ulah si penyusup yang ia cari. Sesudah mempersiapkan diri, EJ pun kembali masuk ke basement sambil membawa baterai dan juga pisau untuk berjaga-jaga. Dan saat itu EJ baru tahu kalau ternyata di dalam basement ini terdapat sebuah pintu rahasia. Mengetahui bahwa adanya ruangan tersebut bisa menaikkan harga rumah, lantas EJ pun segera mengukur luas ruangan rahasia tersebut. Jesus. My God. 9 feet. Okay. Setelah jauh mengukur, akhirnya EJ menemukan sebuah ruangan yang sepertinya digunakan oleh si penyusup. Dan saat mengeceknya, EJ pun merasa aneh ketika melihat kebiasaan si penyusup yang tampaknya hobi menonton tutorial memberi ASI. Merasa bahwa si penyusup bukan orang waras, EJ yang ketakutan pun langsung kabur. Namun karena panik, ia malah nyasar ke lorong yang semakin jauh hingga akhirnya ia terjatuh ke dalam bunker yang langsung dikunci oleh sosok si wewe gombel. Dan tanpa disangka di sana EJ bertemu dengan Tess yang ternyata masih hidup. Kemudian Tess pun menolong EJ yang tangannya terluka akibat jatuh tadi. Setelah menceritakan semuanya, Tess pun meminta EJ untuk jangan panik, apalagi menolak keinginan si wewe gombel. Tak lama kemudian si wewe gombel pun datang untuk memberikan ASI kepada mereka. Karena takut disiksa, Tess yang sudah tahu pun pura-pura mau meminumnya. Melihat EJ menolak untuk meminum ASI itu, Tess pun mengatakan bahwa sebenarnya si wewe gombel ini hanya ingin memperlakukan mereka seperti bayi. Akan tetapi karena EJ tetap menolak, lantas si wewe gombel pun langsung membawa EJ ke ruangannya, yang kemudian memaksa EJ agar netek langsung dari sumbernya. Melihat itu, lantas Tess pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk keluar dari lubang terkutuk tersebut. Beruntungnya sebelum si wewe gombel itu menangkapnya lagi, Tess berhasil keluar lewat jendela dengan bantuan seorang bapak-bapak bernama Ujang. Kemudian Tess pun meminta Mang Ujang untuk menyelamatkan EJ. Namun Mang Ujang menolak dan ia juga menyalahkan Tess yang tetap ngotot tinggal di rumah tersebut meskipun sudah ia larang. Lalu Mang Ujang pun mengajak Tess untuk pergi ke tempatnya saja, karena ketika malam hari si wewe gombel pasti akan mencari Tess. Akan tetapi Tess menolak karena ingin menyelamatkan EJ. Kemudian dirinya meminta Mang
Mang Ujang agar menghubungi polisi. Namun sial Mang Ujang tidak punya HP karena HP-nya sudah rusak saat disekap oleh si Wewe Gombel dan juga kunci mobilnya ketinggalan di rumah terkutuk itu. Tess pun akhirnya nikreh jalan kaki untuk mencari bantuan sendiri. Setibanya di warung, Tess meminjam HP dari seorang pria untuk menghubungi polisi. Do you have a phone? Singkat waktu, polisi pun gercep datang tidak seperti di mana. Namun ketika melihat penampilan Tess yang kucel dekil, mereka pun hampir tidak percaya kalau Tess lah yang menelpon mereka. Akan tetapi setelah Tess menjelaskan semuanya, akhirnya mereka mau ikut ke rumah terkutuk itu. Namun saat melihat Tess tidak memiliki kunci rumah tersebut, mereka pun akhirnya menganggap Tess orang gila dan menolak membantu menyelamatkan EJ. Sleep this off? Are you Joey, kidding me? let's move. Hey! Di sisi lain, ketika tadi Wewe Gombel mengejar Tess, EJ akhirnya berhasil lepas dari cengkramannya. Akan tetapi dirinya bukannya berhasil kabur, malah menemukan kakek-kakek yang tinggal di salah satu ruangan. Dan entah apa hubungannya pria tua ini dengan Wewe Gombel itu. Karena menyangka si kakek ini adalah gelandangan, EJ pun mencoba berbuat baik dengan memberikannya minum. Kemudian EJ pun menjelaskan jika berhasil keluar dari tempat ini, dirinya akan melapor polisi tentang apa yang sudah terjadi di tempat ini. Mendengar perkataan EJ demikian, si kakek seperti menginginkan sesuatu. Dan ketika EJ mencoba mencarikan apa yang diinginkan pria tua itu, tanpa sengaja dirinya menemukan banyak kaset rekaman bertuliskan nama-nama wanita. Ketika EJ mencoba memutar salah satunya, dirinya pun sangat kaget karena tidak menyangka bahwa semua kaset ini berisi penyiksaan si kakek terhadap para wanita. The fuck is wrong with you? Karena kebusukannya terbongkar, pria tua itu yang ternyata adalah predator akhirnya memilih bundir dengan menembak dirinya sendiri. Kemudian EJ pun mengambil pistolnya untuk berjaga-jaga jika si Wewe Gombel itu datang lagi memaksanya untuk nete. Sementara itu Tess akhirnya nekat menerobos masuk ke dalam rumah dan mengambil kunci mobilnya, kemudian menabrak si Wewe Gombel. Setelah itu Tess kembali ke ruangan bawah tanah untuk menyelamatkan EJ. Namun EJ yang mengira kalau Tess adalah si Wewe Gombel langsung menembak perutnya. Hello? Come on. I'm sorry. Ketika mereka meninggalkan rumah, Tess sangat kaget karena si Wewe Gombel itu sudah menghilang dan mobilnya rusak parah disebabkan kunci mobil EJ tertinggal di terowongan. Mereka pun akhirnya nikreh untuk mencari tempat yang aman. Tak lama mereka bertemu dengan Mang Ujang yang mengajak mereka beristirahat di tempatnya. Lalu Mang Ujang memberitahu bahwa si Wewe Gombel itu sebenarnya bukanlah curig, melainkan manusia biasa dengan mental yang terganggu, dan dia sudah tinggal di rumah itu selama 40 tahun. Mendengar itu EJ merasa kaget karena semenjak membeli rumah tersebut, dirinya tidak sadar kalau wanita gila itu sudah ada di sana. Kemudian Mang Ujang juga menceritakan bahwa si kakek yang ditemukan oleh EJ itu adalah ayahnya si Gombel yang merupakan pemilik pertama rumah tersebut, di mana dulunya si kakek itu yang bernama Frank adalah seorang penjual bayi dan ia sering membawa wanita ke rumahnya untuk menghasilkan bayi. Lalu suatu ketika entah apa permasalahannya, tiba-tiba semua orang yang tinggal di perumahan itu memilih untuk pindah ke perumahan lain. Sementara Frank memutuskan untuk bertahan di rumah bersama anak perempuannya. Bahkan ketika rumahnya dijual, Frank dan anaknya tidak juga pergi sampai sekarang. Right here we're safe. Tak lama setelah Mang Ujang selesai bercerita, tiba-tiba wanita gila itu muncul dan langsung membunuh Mang Ujang dengan sangat brutal. EJ dan Tess yang ketakutan berusaha bersembunyi ke tempat yang lebih tinggi. Namun sialnya ketika EJ berniat menembak wanita gila itu, pistolnya malah jatuh. Menyadari bahwa wanita itu menganggap Tess sebagai anaknya, lantas EJ pun mendorong Tess untuk mengalihkan perhatian. Rencana EJ pun berhasil, di mana wanita gila itu rela melakukan apapun untuk melindungi Tess.
fuck? Karena menganggap wanita gila itu sudah mati, kemudian EJ pun berniat memapah Tess. Namun tanpa disangka wanita gila itu bangkit dan langsung membunuh EJ. Melihat Tess terluka, wanita gila itu pun sangat panik lalu mengejak Tess kembali ke rumah tersebut. Namun tentu saja Tess menolak dan terpaksa mendornya. Tamat ending yang sangat menggilaukan. ceritanya cukup ekstrim, serem-serem dengan memiliki kejiwaan psikopat yang sangat gelo sekali. Dan macam mana menurut teman-teman semua tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Akhirnya saja saya Boy pamit dari ruangan Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.